Kita ambil contoh misalnya ini terjadi gangguan kelumpuhan sebelah kiri ya. Berarti tadi gangguannya ada di otak sebelah kanan. Oke. Apa yang pertama kita lakukan sebagai pendamping ketika kita menemukan kasus seperti ini? Yang pertama adalah kita harus pendampingan pernah diajarkan menggunakan tensi ya? Belum. Oke. Kita harus tahu dulu riwayat penyakitnya. Riwayat penyakitnya misalnya tekanan, apakah lansia kita ini pernah mengalami riwayat hipertensi, gitu ya? Hipertensi kita harus tahu tekanan darahnya berapa. Sebelum kita melakukan tindakan terapi, kita baiknya dilakukan pemeriksaan tekanan darah dulu supaya kita mengetahui normal tidaknya tekanan darahnya, agar supaya latihan yang kita berikan ini tidak terlalu berat. Kalau latihannya terlalu berat, tekanannya bisa naik. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu berapa tekanan darah dasarnya. Yang ya, paling tidak kita bisa tanyakan kepada lansianya, pernahkah dia periksa tensi, tensinya biasanya berapa. Kalau dia rutin melakukan pengobatan di posyandu misalnya, dia pasti tahu. Atau di puskesmas, dia pasti tahu rata-rata setiap bulannya itu dia pasti akan mengetahui tekanan darahnya. Kalau usia 60 tahun ke atas, 140 per 80 atau 90 itu masih normal. Karena 140 itu masih normal ya. Karena semakin tinggi usianya, tekanannya semakin tinggi juga. Tapi kalau sudah masuk 170, 180 ke atas sampai 200 itu harus hati-hati. Kenapa? Ini resiko tinggi bagi lansia terjadi stroke. Itu. Makanya kalau misalnya kita tanya dia gejalanya, dia sering pegal di leher, sering pusing, kemudian ya sering kesemutan, itu adalah merupakan gejala awal dari stroke ringan ya. Tapi kita juga harus bisa mendeteksi. Pemeriksaan yang harus kita lakukan misalnya tes gula dulu, asam urat, kolesterol, itu harus dilaksanakan oleh lansia. Karena biasanya gejalanya sama. Misalnya kolesterolnya tinggi, gejalanya juga kesemutan. Gitu ya. Dia merasa kayak gelinggingan tangannya, hampir sama seperti itu. Tekanan darah pun tinggi, gejalanya kesemutan. Jadi jangan sampai kita salah mendiagnosa, jangan tekanan darah tinggi. Tapi paling tidak kita sudah melakukan pemeriksaan tiga macam item tadi. Gitu ya. Oke. Hari ini saya coba untuk tensinya 170/100. umurnya berapa Pak? 29. Oke. Paling tidak 120/80. Iya, udah normal. Apa ya? Hari ini kita lakukan tes dulu. Untuk mengetahui dia mampu tidak melaksanakan, kita berikan rangsangan. Cubit, misalnya kalau kita usap dia tidak merasa, berarti dia ada gangguan saraf, gitu ya. Kalau misalnya kita cubit, kita tanya, Nek, ini sakit tidak? Sakit tidak ini? Sakit, berarti fungsi sarafnya masih bekerja dengan bagus, ya. Gitu ya. Tapi rata-rata penderita stroke itu kalau dia awal-awal baru mengalami stroke, biasanya ini nggak merasa, mati rasa ini sebelah yang mengalami gangguan. Kemudian kita tes kiri atas, harus dibandingkan dengan yang kanan. Sejauh mana tingkat perasaan sarafnya itu ketika kita melakukan tes kiri kanan gitu ya. Kemudian kita coba, Bapak coba genggam tangan saya. Biasanya dia tidak mampu menggenggam, atau ada gerakan-gerakan yang sangat sedikit sekali. Nah, berarti kita bisa melihat ada kekuatan otot ini menurun. Ingat, nilai otot itu ada 5. Yang pertama, kalau dia 0, berarti sama sekali tidak ada gerakan. Ketika kita suruh, Pak coba angkat, coba gerak, genggam tangannya, tidak ada gerakan sama sekali, berarti nilainya 0. Kemudian nilai 1 itu kita suruh dia menggenggam. Menurut dia itu ada gerakan yang di dalam otot kecilnya itu, dia sebutnya ada gerakan kecil, tapi tidak mampu dia memperlihatkan. Misalnya dia tidak mampu menggeser tangannya, tapi dia bisa sedikit. Nah, itu nilai ototnya 1. Kemudian kalau 2, dia sudah mampu menggerakkan
coba geser tangannya, dia mampu menggeser, itu nilai 2. Kemudian nilai 3, dia mampu mengangkat sedikit tapi jatuh, disuruh angkat tiba-tiba langsung jatuh, itu nilainya 3. Nanti kita lihat di lapangan, pasti kita bisa menentukan nanti sejauh mana tingkat kekuatan ototnya. Kemudian kalau yang 4 yang mampu mengangkat dan dia mampu mempertahankan posisinya, misalnya coba itu ini nilai 4 tapi dan tidak jatuh. Tapi kalau misalnya dia jatuh, berarti nilainya masih 3. Kemudian nilai otot yang normal itu adalah 5. Coba angkat, lawan tangan saya, angkat kuat. Dia mampu melawan tahanan yang kita berikan pada saat kita menggerakkan tangannya. Itu nilai normalnya 5. Jadi sudah bisa dipaham ya, dari 0 sampai 5 tadi. Ya. Oke, nanti dari situ setelah kita melakukan pendampingan perawatan terapi, kita bisa mengevaluasi dari misalnya awal kunjungan kita nilai ototnya masih 2. Setelah kita lakukan terapi seminggu misalnya 3 kali kita jadwal ya, misalnya kita sudah evaluasi nih, dia mampunya sudah berapa nilai ototnya nih. Jadi itu tujuan kita untuk mengetahui nilai otot itu seperti apa peningkatannya, supaya kita bisa cerita kepada keluarganya, Bu, Pak, ini neneknya dia sudah bisa begini loh. Tadinya dia belum bisa sama sekali, setelah saya terapi dia sudah bisa mengangkat ini. Ini kan satu prestasi atau satu kemajuan yang bisa kita motivasi pada keluarga. Ya, betul. Nah ini penting kepada pendamping. Pendamping ini kan bisanya dia hadir hanya mungkin seminggu 2 kali dia datang. Paling banyak itu adalah keluarganya yang setiap hari berada di disitulah yang kita harus ajarkan kepada keluarganya. Makanya pendamping ini harus tahu cara latihannya seperti apa. Oke Bapak Ibu, itu ya. Sebelum kita melakukan terapi, intinya Bapak Ibu sudah bisa mengenal dulu 5 nilai kekuatan otot. Kenapa kita ketahui sebagai bahan evaluasi kita sejauh mana tingkat keberhasilan terapi yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak punya target, kita nggak ada motivasi ya. Lansia saya coba begini terus setiap hari saya datang nggak ada peningkatan. Nah, dengan adanya mengetahui nilai kekuatan otot ini, kita punya target. Saya harus mampunya dia sampai nilai berapa ini, sehingga nanti itu bisa memberikan semangat bagi lansianya juga dan keluarganya. Oke. Sekarang kita, kalau misalnya nilai ototnya baru 0, kita harus bantu dulu. Nah, di setiap sendi ini ada namanya proprioceptor, rasa sendi. Biasanya lansia ini kan dia belum bisa merasakan. Nah, ini sakit tidak. Jadi kita harus berikan rangsangan dulu. Tekan 1, 2, 3. Pakai Excel ya. Baru ditanya. Kenapa kita lakukan ini? Untuk mengingatkan kembali kepada pasien bahwa dia ada rasa sebetulnya. Karena kenapa? Kalau misalnya dia sudah terjadi lumpuh, dia merasa ini kayak hilang sebelah. Kemampuan untuk melakukan gerakan itu udah nggak ada gitu. Nah, dengan rangsangan seperti Berapa kali tuh? 10 kali pengulangan. 10 kali ya? Kayak dimasukkan gitu ya? Iya, jadi sendiri ini kan berlubang Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembut gitu ya? Baru kita gerakan secara pasif. 1 pelan tuh. 2. Kemudian pegangannya jangan sampai keliru ya. Cara megangnya pun harus kita angkat Wan. Tuh. Oh gitu. Jadi ini didorong Dorong. supaya sensasi yang ada di sendi bahunya itu lebih terasa. Harus Kalau pelan-pelan nggak Pak? harus. Supaya biasanya orang sakit stroke ini kan dia mungkin lama tidak digerakkan kan kaku, sudah kaku, kemudian dia sudah melengket sendinya. Nah ini harus pelan-pelan sekali sambil ditanya pasiennya, Pak sakit tidak Pak? Cara megangnya gini nih. Megangnya gitu, cara megangnya tuh. Jangan megangnya begini, harus begini. Harus salam ya. Kita betul-betul merasakan kita juga nyaman melakukan terapinya, pasiennya juga merasa betul-betul
diberikan sentuhan yang nyaman bagi pasiennya. Kali ya. Oke, 1, 1, 2, 3, 3, enaknya. 4, Tidur nih ya. 10. Oke, baru kita lakukan gerakan pasif. Ini tujuannya adalah melepaskan perlengketan kalau sudah lama biasanya melengket. Kemudian kita kalau misalnya kita lihat dia tidak mampu, coba angkat Pak, angkat tangannya. Kalau misalnya dia tidak mampu menggerakkan begini, Kita bantu. kemungkinan ini sudah terjadi perlengketan. Oh, udah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita tarik, pegang di sini, tarik, pegang, tarik di sini, tarik, ini tujuannya supaya dia tidak bengkok. Oh gitu. Tidak bengkok dan tidak jatuh. Kan ini tidak ada kekuatan ceritanya ya. 1, Dan 2, 10 kali ya? 10 kali setiap pergerakan 10 kali. Baru kita angkat sedikit. 10 kali juga? 10 kali juga. Jadi dia seperti Itu kalau nggak bisa bergerak tangannya ya? Dan ini diangkat, tarik, angkat, Oh, diputar-putar gitu tarik, ya? angkat, tarik. Sakit? Bang, sakit, Bang. Sakit, Bang. Ini bagus. Ya, tahu. Karena setiap sendi itu kita semua harus lakukan. Oh. Gerakan-gerakan seperti ini. Ini gerakan yang ke arah atas ya. Kemudian samping. 10 juga. Sama 10. Samping 1. 2. Itu kalau dia nggak bisa gerak ya? Kalau bisa sendiri ya? Kalau kekuatan ototnya baru 2 atau 3 pasti dia belum mampu Oh, melakukan 3 nih ya? secara sendiri. Kita Kita bantu harus lah ya? Tapi kalau misalnya nilai ototnya 3 ke atas, berarti kita sudah bisa menginstruksikan Pak coba diangkat. Kalau dia belum mampu, kita bantu. Bantu dalam artian misalnya sekarang kekuatan ototnya baru 3 misalnya, dia Iya. sudah mampu sebetulnya mengangkat. Iya. Tinggal kita bantu supaya tidak jatuh. Iya. Sampai kita istilahnya mendorong sedikit, tapi gerakan yang lebih banyak itu dari Iya. pasien sendiri. Kita hanya Kita memfasilitasi ya, Menahan membantu. menahan supaya jangan sampai jatuh. Iya, iya. Tuh. Oh, oke. Kalau nilai ototnya 3 ke atas. Iya, iya. Tapi kalau masih 1, 2, nah, tekniknya seperti tadi. Oh, iya. Supaya dia lebih terfasilitasi sensoris yang ada di sendi bahunya. Iya. Kemudian itu dari gerakan yang ini ya. Kemudian siku kita tes dulu dia mampu nggak menekuk. Kalau misalnya dia tidak mampu menekuk, coba ditekuk. Itu apanya lengannya tong naikin ke atas. Bajunya Pak. Biar nampak pegangan gimana. Boleh, Bu, iya. Gitu, biar nampak taruh putih dikit. Pegangannya gini. Itu foto ini. Oke, ini ya. Ini ditekan juga. Eceknya lah. Kenapa ditekan? Iya. Supaya ada sensasi yang dia rasa di sini. Iya. Karena kan dia sudah merasa kehilangan rasa di sini. Kalau dia tidak diberikan tekanan, dia anggap biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tekan, ya agak ya. Ya. Nanti Bapak ulang dari awal ya Pak, biar Ya. Nanti sama-sama semua. Oke. Nanti semua boleh mencoba ya. Iya. Dia nanti juga bisa. nanti dia dulu Urutannya bisa. buat kerjain ya. Ya. Oke. Jangan kokoh, Itu jalan. siku. Kemudian pergelangan tangan. Pergelangan tangan boleh seperti ini. Terus susu semua ya. Sama 10, 2, 3, 4 sambil diulur. Ini tujuannya untuk karena Narik mulut dia. biasanya terjadi pemendekan. Ya memendekkan Otot tarik ini kaki. memendek, jadi gerakan kita itu bukan hanya asal gerak-gerak begini. Tarik gitu ya. Tarik. Tarik. Kemaskan. Tarik di sini, bagian luar dan bagian dalam. Oke. Tarik. 2, 3, 4, 10. Kemudian Mana ini tadi? Ini. Ini kita mana putar ini? dalam. 1. Karena fungsi gerakan kan ada begini, ada yang begini. Tengok ini dulu. Bentar. 1. Abang mandi semua. Ini dulu. Otot-ototnya ini kan masing-masing punya fungsi gerak. 2, Ini dulu. Kok itu dulu? 4, Sini, 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 sini.
sampai 10 ya. Ini putarnya ke dalam, luar dalam, luar dalam. Kalau ini kan atas, atas, bawah, atas, bawah. Oke. Kemudian jari-jari. Jari-jarinya pertama itu kita tarik dulu untuk melonggarkan persendiannya. Karena ini kan udah kaku nih ceritanya. Udah kaku. Ya, tarik satu-satu. Pelan ya. Yang mesra gitu ya. Ya. Sampai maksudnya dengan perasaan. Enak kan kedua ya. Tapi ingat kita juga sambil berkomunikasi dengan Ya, sama cakap nenek di mana sakit Mbak? sih, Nenek. Jadi sambil ngobrol gitu ya, jangan juga terlalu tegang nanti pastinya nanti. Sambil kan fokus ya. Ini udah makan belum? Bilang gini, Nenek bikin apa nek? Baik, pertama dilonggarkan semua dulu, longgarkan semua sendi-sendinya. Longgarkan. untuk blender kayak apa tadi? Saya pernah menemukan seperti Nih, ini Bang. lansianya. Ya. Jadi saya urut-urut gini. Ya memang ada gini juga, agak, tapi besoknya gini lagi. Nah, Harus tiap hari, Bang. sekali baru. Nggak boleh. Besok gini lagi. Saya sebetulnya udah pernah, cuma karena tidak rutin. Nah, dia kembali rutin, ke bantu sini. teman keluarga. Tapi sekarang jangan khawatir, sekarang ada alat bantu yang bisa untuk meluruskan. Jadi dia berhubung kayak karet dipasang di sini, tapi ini nanti ada yang dimasukkan di jari-jarinya. Jadinya begini nanti model ini dipasang sini, ini menarik ini supaya ke sini. Ada itu. Jadi kalau misalnya ada lansia kita kan ada dananya, boleh disiapkan alat itu membantu dia untuk Iya, betul. bisa itu bisa jangkar Di bawah, Wak. bisa saya kirimkan. Jangan habisin kamu sekut ya bang. Ya. Terus nggak belum beres. Ya, Takut nafsu ya. tertidur. Kemudian jari-jari setelah Udah tadi hebat ya kan, udah ya, langsung ini kan dia darah. rata-rata begini. Iya, Jadi kekakuan ke arah Selama ini nggak pernah bener, dari pusok bikin terus dia. Jalan Oh capek iya darah. gitu ya. kita biasanya kalau kita tarik dia malah menarik. Iya betul, betul. Jadi jangan sampai kita paksakan. Jadi sapu-sapu. Iya enak sama dia tuh. Begini. Udah. Besoknya balik lagi gua. Jadi diberikan rangsangan halus supaya ototnya tidak kaget. Biasanya kalau ototnya kaget kan malah dia tarik yang Nah, kita lagi, aduh katanya. Besok kasih kali megang. Ini sakit sekali loh. Iya iya sakit. Kalau kita temukan yang betul-betul nggak bisa begini, kita mau buka begini pasti berseri karena saking lamanya dia tidak lakukan apa namanya reposisi baik banget. Kemudian setelah dia bergerak begini, saat kita Jadi, buat lansia tuh digituin aja, nggak ada kasih sembako lagi, ini aja iya, kerjanya lansia. yang begini kan sudah sangat membantu sebetulnya. Bantunya nggak kasih sembako, kamu kayak terus aja lansia. Kita berikan gerakan rotasi, tujuannya adalah melepaskan perlengketan di sendinya. Karena ini kan sendinya kan 1, 2, Iya. 2 sendi di sini. Nah, ini Ya lah untuk kelapi pendamping aja lah. Pendampingnya sama kelapi kayak kasih. sampai 10 ya. Kemudian lakukan gerakan Oh gitu ya. sambil ditanya si Anda. Cerita lah ya. Kalau balik, anak balik. Ya, boleh. Mbak, apa kawinin mbak? Kemudian nanti gerakan di dalam atas Tuh, kenapa bisa kayak gitu? Atau makan apa tuh? nah sambil cerita Betul. sama ya. Atau ini selera mata, jangan ya. Saya jalan lagi tuh. Oh, tahan selera dikit tuh. Kalau bisa Ingat kesehatan pakai tuh. salam. Ya ada bau lu, bang. Bau itu gini kan dia lengket aja. Jadi nggak bisa apa saya coba tarik gitu. Udah gitu kan nggak pernah dicuci apa lengket. Iyalah. Jadi pakai salep. Keringat itu. Salep memang khusus untuk mengurangi nyeri. Oh ada salamnya. Ada salepnya, ada. Ya kalau minyak itu kan. Minyak Karo nanti yang apa? Gemein. salep itu fungsinya dua. Pertama mengurangi nyeri. Kan ini kan bengkak ya. Mengurangi nyeri, kemudian mengurangi pembengkakan kalau ada pembengkakan.
karena biasanya kalau lama tidak digerakkan biasanya terjadi bengkak. Kemudian memudahkan kita supaya tidak kering ya, memudahkan kita untuk melakukan manipulasi pada geraknya gitu. Fungsinya itu, jadi harus pakai salep kalau ini terjadi kekakuan seperti ini. Salep dadakan ada embody bisa lah itu ya. Body ya kalau hanya sekedar Dadakan, untuk supaya lembut. hanya sekedar untuk boleh-boleh saja. Cuma kan kita pengen mengambil fungsi katanya sudah mulai Si salep itu ya. Karena buat ke dalam deh. Iya, kalau kami sih salep itu nggak mahal, 30.000. Apa salah apa? Salapnya apa namanya Pak? Namanya penkila. Nanti kami sekitar share. Iya. DCM. Yang ke dalam. biasa kami pakai di rumah sakit itu yang Obat di dalam, ya. standar ya, maksudnya itu rekomendasi. Yang enggak DCM Itu apa? penkila. Penkila itu sudah hampir tidak banyak sentuh pada kasus-kasus gangguan nyeri dan Bapak di sebelahnya bisa bantu. Oke, setelah tadi, setelah kita lakukan gerakan manipulasi, baru kita lakukan gerakan ke dalam dan atas bawah. Ya, satu-satu. Sebelumnya, Luasnya ya, sama. luasnya. Ingat ini kan dia melengket ini, jadi harus dilakukan tarikan dulu atas, Sampai semua jari itu. semua jari-jari. Ya. Keras deh ya. Kaku sekali itu. Kalau orang benar-benar stroke itu ini kaku sekali. Kemudian lakukan gerakan ini. Nah, secara bersamaan boleh kita lakukan gerakan penarikan ini. Tarik. Ini dia pasti akan mengalami kontraktur namanya. Kontraktur itu memendekkan otot-otot di telapak tangan. Nah, kalau sudah sampai terjadi pemendekan otot, ini sudah menjadi bisa mengecil dan bisa menjadi nyeri hebat. Begitu. Tapi tidak segampang ini ya kalau kita kasus benaran ini biasanya gitu. Oke. Setelah dia punya kekuatan otot, boleh kita lakukan, dia suruh dia untuk menggenggam. Pak, coba tarik tangan saya, bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, emas. Lagi tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, emas. Oke, baru kita relax kembali. Dan buka, tutup, buka. Kemudian cara membuka, Bapak buka jari-jarinya, kita lawan. Kita lawan. Ini tujuannya untuk memberikan rangsangan kekuatan. Bapak buka, dorong kuat, terus, ya. Dorong kuat, terus, Susah begini ya. ya, semua kita, nah, ini untuk anggota gerak atas. Ini dari bahu, kemudian gerakan ini, di situ, kemudian pergelangan tangan dan jari-jari. Jadi tahapannya seperti tadi ya. Kemudian komunikasi dengan pasien itu penting sekali supaya kita bisa melihat ekspresinya itu dia sakit nggak, dia rasakan. Ya. Kemudian kaki. Wah, kaki lagi. Boleh